Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Melinda Wendis Febriani dan teman-teman saya Alivia Nur Azizah, Gaza Malik Joyananto, dan Kansa Afitri Ramadhani dari kelas 1EA21 di Universitas Gunadarma. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas kelompok mata kuliah Pengantar Komputer dan TI 2B di Universitas Gunadarma yang diampu oleh Ibu Ira Windarti. Tugas yang diberikan kepada kami adalah membuat video tutorial program menggunakan Visual Basic. Pada video ini, saya Melinda Wendis Febriani sebagai perwakilan kelompok 9 akan membahas bagaimana cara membuat program aplikasi data buku menggunakan aplikasi Visual Basic 6. Sebelum kita mulai, mari kita kenalan sedikit dengan Visual Basic 6. Visual Basic 6 adalah salah satu bahasa pemrograman yang berbasis visual atau grafis dan digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Windows. Kelebihannya, kita bisa merancang tampilan aplikasi secara drag and drop tanpa harus menulis semua kode dari awal. Salah satu fitur penting di Visual Basic 6 adalah Toolbox. Toolbox ini berisi komponen-komponen atau kontrol seperti label, text box, comment button, dan lainnya yang bisa kita gunakan untuk membangun antarmuka aplikasi. Komponen-komponen ini nantinya bisa kita klik ganda untuk menambahkan kode program atau fungsi tertentu. Di tutorial ini, kita akan menggunakan Toolbox untuk mendesain form input data buku, menambahkan tombol comment button seperti simpan, update, hapus, dan keluar, dan mengatur tata letak komponen agar aplikasi mudah digunakan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum membuat program aplikasi data buku, yaitu perangkat komputer atau laptop dan aplikasi Visual Basic. Jika teman-teman belum memiliki aplikasi Visual Basic, silahkan download terlebih dahulu di browser masing-masing dan ikuti langkah-langkah instalasinya hingga selesai. Jika semua sudah siap, mari kita mulai membuat program aplikasi data buku menggunakan Visual Basic 6. Pertama-tama kita buka aplikasi Visual Basic 6.0, klik 2, lalu pilih Run Visual Basic 6. Setelah itu pilih Standard, lalu klik Open. Dan ini adalah tampilan awal aplikasi Visual Basic 6. Form 1 ini merupakan tempat lembar kerja untuk mengatur tampilan program atau aplikasi yang akan kita buat. Setelah terbuka, kita save file as pada folder kosong yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya simpan pada database data buku. Lalu kita beri nama filenya yaitu data buku, lalu save, dan ulangi lagi data buku, lalu save, dan klik no. Selanjutnya add-ins, klik Visual Data Manager, lalu klik Visual Data Manager, klik Vis Data, klik File, lalu New, lalu Microsoft Access, dan pilih versi 7. Terbuka, lalu kita pilih database data buku, lalu kita ketik file name-nya, buku, lalu save. Selanjutnya klik kanan pada Properties, lalu pilih New Table. Selanjutnya ketik pada table name yang pertama, daftar underscore buku. Lalu klik Add File, ketik name, kode underscore buku, lalu klik OK.
Selanjutnya, ketik name, nama underscore buku, klik OK. Terakhir, ketik name, harga, tipenya kita ganti menjadi currency atau mata uang, size otomatis berubah menjadi 8, lalu klik OK. Setelah selesai semua, kita close, lalu add index, kita klik kode underscore buku, lalu ketik name kode underscore buku, klik OK, close. Setelah itu klik build the table, lalu minimize semuanya. Tahap selanjutnya, kita desain tata letaknya terlebih dahulu. Kita letakkan frame 1, frame 2, lalu kita rapihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, di dalam frame 1 ada label 1, label 2, dan label 3. Selanjutnya kita rapihkan. Selanjutnya, teks 1, teks 2, dan teks 3. Pada frame 2, ada komen 1, komen 2, komen 3, dan komen 4. Lalu kita rapihkan. Selanjutnya kita letakkan lagi frame 3. Di dalamnya ada label 4, teks 4, dan komen 5. Selanjutnya kita rapihkan. Selanjutnya di atas kita letakkan label 5. Di samping label 5 kita letakkan label 6, dan kita letakkan juga label 7. Selanjutnya, untuk menambahkan ADODC dan data grid, kita klik kanan di sini, lalu pilih Components dan pilih Microsoft ADO Data Control 6.0 dan Microsoft Data Grid Control 6.0. Lalu kita klik Apply dan close. Setelah itu klik ADODC, kita taruh di sini, dan klik Data Grid, kita taruh di sini. Selanjutnya, kita letakkan label 8 di sini. Setelah semuanya sudah rapi, kita ubah masing-masing captionnya pada properties. Yang pertama ada label 5,
kita ganti caption pada propertiesnya data buku, dan kita ganti fontnya. Fontnya di sini kita bisa pilih, lalu ada size-nya. Di sini saya memilih font, lalu bold dan ukuran 14, lalu klik OK dan kita rapikan. Selanjutnya pada label 1 kita ubah captionnya menjadi kode buku. Label 2 menjadi nama buku. Label 3 menjadi harga. Komen 1 menjadi simpan. Komen 3 menjadi hapus. Komen 2 menjadi update, dan komen 4 kita ganti menjadi keluar. Selanjutnya kita ganti menjadi cari kode buku, lalu komen 5 kita ganti menjadi cari. Label 8 kita ganti menjadi data buku. Selanjutnya pada properties data grid 1 kita klik data search dan pilih ADODC1. Selanjutnya pada ADODC1 kita klik kanan lalu pilih ADODC properties, ketik di sini Provider sama dengan Microsoft Jet OLEDB 4.0 klik build lalu klik Provider, pilih Microsoft Jet 4.0 OLEDB, klik next, klik titik 3 di sini, kita pilih database data buku, setelah itu open, klik buku, lalu open. Nah, setelah selesai, kita klik test connection. Lalu akan muncul test connection sukses. Klik OK, lalu OK. Lalu di sini kita klik apply, klik record source. Selanjutnya ubah komen tipe, pilih yang 2. Lalu ketik daftar underscore buku, atau bisa langsung diklik, lalu klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita hapus teks pada teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4 pada properties masing-masing.
Setelah selesai semua kita susun seperti ini tata letaknya, selanjutnya kita masukkan kode program atau codingannya. Kita klik 2 kali. Sini aku udah cari codingan-codingannya di internet. Ada komen 1, komen 2 yaitu untuk update, komen 3 yaitu hapus, komen 4 yaitu keluar, komen 5 yaitu cari kode buku yang cari tadi. Jadi yang pertama-tama kita masukkan dulu subbersihnya dan cek data. Selanjutnya kita masukkan codingannya yang cek data. Selanjutnya kita masukkan codingan yang komen 1. Komen 1 atau simpan. Komen 1 atau simpan ini fungsinya untuk menyimpan data buku yang ingin kita simpan dalam program ini ya teman-teman. Selanjutnya komen 2. Komen 2 yaitu untuk update. Fungsinya untuk mengupdate, misalkan mengupdate harga atau misalkan mengupdate nama bukunya. Selanjutnya komen 3. Komen 3 itu untuk hapus. Fungsinya untuk menghapus data buku. Selanjutnya komen 4 yaitu keluar. Untuk yang tadi hapus itu ada ketika kita klik nanti ada keterangan yakin akan dihapus seperti ini. Nanti ada keterangan seperti ini. Selanjutnya pada komen 4 kita ingin keluar dari runningannya atau programnya itu. Nanti misal kita pencet keluar, ada tulisan yakin mau keluar, seperti itu. Selanjutnya komen 5. Komen 5 pada fungsinya pada cari, dimana kita ingin mencari sesuai dengan kode buku ya teman-teman. Yang terakhir kita akan memasukkan kode program untuk label 6 dan untuk label 7. Label 6 ini untuk time dan label 7 untuk date.
Nah, sudah selesai semua, kode programnya sudah kita masukkan. Teman-teman harus pastikan tulisan dalam hurufnya, huruf dalam kalimatnya dan katanya harus benar ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah kata atau typo, bisa jadi kesalahan dalam nanti kita menjalankan programnya. Setelah codingannya selesai, kita run bagian sini, run atau start. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita uji coba pada bagian simpan dulu ya teman-teman. Kita uji coba bagian simpan atau komen 1 ini. Misalkan kode bukunya 1, lalu nama bukunya Pendidikan Pancasila dengan harga 37.000. Lalu kita simpan. Ada di sini kode bukunya 1, nama bukunya Pendidikan Pancasila, harganya 37.000. Sesuai ya teman-teman. Selanjutnya kode buku yang kedua, misalnya kode bukunya 2. Nama bukunya misalkan Bahasa Indonesia dengan harga buku 80.000. Simpan. Lalu kita simpan kode buku yang ketiga, misal nama bukunya misal Pengantar Komputer dan TI 2B dengan harga 58.000. Kita simpan. Lalu kita simpan kode buku yang keempat, misalnya Pengantar Ekonomi dengan harga 65.000. Lalu misalkan kode buku yang kelima, nama bukunya yaitu Matematika Ekonomi dengan harga buku yaitu 55.000. Simpan. Seperti itu. Selanjutnya kita uji coba pada bagian update. Nah, update ini kita harus cari dulu bukunya di sini. Pada cari kode buku. Selanjutnya kita misalkan mau mengganti harga pada kode buku 03. Bisa kita cari. Nah, langsung keterangannya ada di sini. Kita ganti harganya, misal harganya menjadi 60.000. Lalu kita klik update. Berubah harganya ya teman-teman di sini dari 58.000 menjadi 60.000. Selanjutnya kita uji cobakan, kita ingin menghapus. Kita ingin menghapus nama buku Matematika Ekonomi. Bisa kita hapus. Lalu akan muncul konfirmasinya, yakin akan dihapus. Jika no, maka tidak terhapus. Jika yes, nah, nama buku tersebut terhapus. Harga dan kode bukunya juga. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, jika kita ingin keluar dari runningannya ini, atau pada form 1 pemrograman ini,
kita klik keluar, maka akan muncul yakin mau keluar. Jika no, kita tetap berada di sini, tampilan ini. Dan jika yes, dan jika kita klik yes, maka akan tampilkan yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita ingin melihat label 6 dan label 7 apakah sesuai time dan date-nya, apakah sesuai waktu dan tanggalnya. Kita running di sebelah sini. Kita lihat teman-teman, jam 2.58.44. Iya, benar sekali. Sekarang jam 2.58. Bulan 6 tanggal 9. Di sini ya, teman-teman. Sesuai ya, teman-teman. Kita ingin keluar. Yes. Oke, segitu saja tutorial membuat program data buku dari kelompok kami, kelompok 9. Demikianlah video tutorial dari kami tentang cara pembuatan program aplikasi data buku menggunakan Visual Basic 6. Semoga video tutorial ini bermanfaat baik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar komputer dan TI2B maupun bagi teman-teman yang sedang belajar menggunakan aplikasi Visual Basic dan membuat aplikasi secara sederhana. Kami menyadari betul masih banyak kekurangan dalam pembuatan video dan pembuatan program aplikasinya, maka dari itu kami menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih kepada Ibu Ira Windarti selaku dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.